Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Piladi dengan NIM 20151050199 akan mempresentasikan tentang laporan praktik lapangan manajemen of farm usaha tani padi Bapak Abdul Hadi di Desa Melulu, Kecamatan Melulu, Kabupaten Lamongan. Latar belakang. Nah, padi menjadi salah satu tanaman pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga usaha tani padi banyak diminati oleh masyarakat termasuk di Desa Melulu, Kecamatan Melulu, Kabupaten Lamongan. Salah satunya petani yang menekuni usaha tani padi yaitu Bapak Abdul Hadi yang menjadi petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Usaha tani yang beliau kembangkan merupakan usaha tani yang berkesinambungan maupun terputus bergantung dari kondisi pengairan yang ada. Selanjutnya adalah gambaran umum. Nah, di atas ini merupakan peta lokasi sawah milik narasumber. Berikutnya yaitu padi di desa untuk melakukan budidaya tanaman padi dikarenakan petani di Desa Melulu itu melakukan budidaya tanaman padi itu karena tanaman padi merupakan sebuah kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok oleh masyarakat di desa tersebut. Nah, padi tersebut dijual melalui tengkulak yang ada di Desa Melulu. Salah satu orang yang memanfaatkan hal tersebut yaitu Bapak Abdul Hadi. Beliau merupakan salah satu petani padi yang ada di Desa Melulu. Kini beliau mampu menghasilkan 6 ton dalam satu kali panen. Bapak Abdul Hadi menjadi petani padi untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yaitu pembahasan. Nah, selanjutnya yaitu manajemen. Bagaimana sih manajemen on farm usaha tani padi dari Bapak Abdul Hadi ini? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan manajemen apa. Manajemen itu merupakan sebuah keterampilan dalam mendapatkan hasil untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan dari adanya manajemen usaha tani yaitu untuk mengembangkan sebuah produksi dengan menaikkan jumlah pendapatan dalam usaha tani. Nah, manajemen usaha tani sangat penting untuk diterapkan pada sebuah usaha agar usaha tersebut dapat berjalan dengan optimal. Nah, untuk manajemen usaha tani yang diterapkan oleh Bapak Abdul Hadi yaitu antara lain dalam manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi, dan juga manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu manajemen produksi. Nah, manajemen produksi itu merupakan sebuah kegiatan dalam sebuah proses produksi dengan tujuan untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengarahkan sebuah kegiatan usaha tani untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, di dalam manajemen produksi sendiri terdapat sebuah kegiatan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, evaluasi, dan juga pengendalian. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menentukan dan mencapai sasaran dalam berbagai kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber yang lain. Nah, yang pertama yaitu perencanaan produksi. Nah, pada usaha tani milik Bapak Abdul Hadi ini, beliau memulai usaha taninya dengan mencari benih padi yang memiliki kualitas yang bagus yang sesuai dengan daerah usaha taninya. Informasi tersebut didapat dari toko-toko pertanian terdekat. Nah, untuk teknik penanaman yang diterapkan oleh Bapak Abdul Hadi sendiri, beliau menggunakan teknik tanam jajar legowo, di mana teknik tanam ini merupakan teknik berselang-seling yang memudahkan untuk melakukan penyiangan, pemupukan di sela-sela tanaman, serta pemantauan hama dan penyakit pada tanah. Selanjutnya dalam manajemen produksi yaitu dalam pengorganisasian. Nah, dalam usaha tani dari Bapak Abdul Hadi sendiri, pengorganisasiannya berfokus pada ketepatan dalam waktu pengairan, waktu penebaran pupuk, serta waktu dalam penyemprotan pestisida. Nah, pengorganisasian sendiri itu untuk mengatur bagaimana apakah dalam proses produksi itu sudah tepat dan sudah efisien serta sudah sesuai dengan perencanaan produksi. Nah, selanjutnya dalam manajemen produksi usaha tani Bapak Abdul Hadi yaitu dalam pelaksanaan produksi. Nah, pelaksanaan produksi merupakan implementasi dari rencana yang sudah direncanakan pada saat proses perencanaan. Nah, dalam usaha tani Bapak Abdul Hadi, proses produksinya yaitu menyiapkan lahan, membuat persemaian, menabur bibit, kemudian membajak tanah. Nah, kemudian mengalirkan air ke tanah pada 0-80 hari setelah tanam. Nah, kemudian menanam benih, menebar pupuk pada 3-5 hari setelah tanam.
kemudian menyiangi rumput pada 3-21 hari setelah tanam, kemudian menebar pupuk yang kedua pada 20-35 hari setelah tanam, dan selanjutnya yaitu menebar pupuk yang ketiga pada 35-40 hari setelah tanam. Selanjutnya itu memanen hasil produksi, dan selanjutnya itu memasarkan kepada tengkulak. Selanjutnya yaitu dalam manajemen produksi, yaitu pengawasan produksi. Nah, untuk pengawasan produksi ini Bapak Abdul Hadi sendiri biasanya melakukan proses tersebut itu dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan yang ada di lahan sehingga dapat segera diatasi. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini itu berguna untuk membandingkan hasil dari tolak ukur yang telah ditetapkan. Nah, untuk hal ini sangat penting untuk dilakukan karena kita dapat tahu apakah usaha ini tersebut untung atau rugi, sehingga dapat dijadikan pengalaman agar tidak terjadi kembali ke depannya. Untuk kendala-kendala yang telah terjadi tidak terjadi lagi pada saat musim tanam selanjutnya. Nah, yang selanjutnya dalam manajemen usaha tani padi Bapak Abdul Hadi, yaitu dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk sumber daya manusia sendiri dalam usaha dan Bapak Abdul Hadi hanya berupa perencanaan dan juga pengorganisasian. Nah, dalam perencanaannya sendiri dalam usaha tani Bapak Abdul Hadi yaitu dengan mempekerjakan tenaga kerja yang sudah ahli di bidangnya. Yang selanjutnya dalam manajemen sumber daya manusia yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dilakukan dengan mengarahkan para pekerja untuk menerapkan teknik penanaman yang tepat, yaitu dengan jejar legowo dan juga pemupukan disebar pada hari-hari yang sudah direncanakan. Nah, pengairan juga dilakukan pada hari-hari yang sudah ditetapkan pada saat proses perencanaan. Yang selanjutnya yaitu manajemen teknologi. Untuk manajemen teknologi sendiri itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan dengan semaksimal mungkin. Nah, penggunaan teknologi yang dilakukan oleh Bapak Abdul Hadi itu dilakukan pada saat mengelola lahan, yaitu dengan menggunakan hand traktor. Nah, yang kedua yaitu pada saat pengairan, yaitu menggunakan diesel sebagai alat untuk mengalirkan air dari sungai ke lahan. Nah, untuk yang terakhir yaitu digunakan pada saat penyemprotan, yaitu menggunakan hand sprayer untuk menyemprot pestisida yang berupa insektisida dan yang lain. Nah, yang terakhir yaitu dalam manajemen on farm usaha tani padi Bapak Abdul Hadi yaitu dalam manajemen pemasaran. Nah, dalam manajemen pemasaran ini menerapkan fungsi manajemen pemasaran berupa perencanaan. Nah, perencanaan itu yang dilakukan yaitu dengan menentukan kepada siapa padi tersebut akan dijual. Nah, Bapak Abdul Hadi sendiri merencanakan pemasaran untuk menjual hasil produksi padinya kepada tengkulak. Untuk selanjutnya yaitu analisis usaha tani dari Bapak Abdul Hadi. Bahwa ini merupakan rincian biaya produksi yang dikeluarkan oleh Bapak Abdul Hadi selama 1 kali masa tanam. Nah, dalam melakukan kegiatan usaha tani, Bapak Abdul Hadi mengeluarkan total biaya sejumlah 9.150.000. Kemudian dalam 1 kali masa tanam, Bapak Abdul Hadi dapat menjual hasil produksinya dengan harga 4.000 per kilonya. Nah, sedangkan dalam 1 kali masa tanam, Bapak Abdul Hadi dapat menghasilkan 6 ton dari hasil produksinya, sehingga total penerimaan dari hasil produksi Bapak Abdul Hadi yaitu berjumlah 24 juta yang didapatkan dari hasil 6.000 dikali 4 yang didapatkan usaha tani dapat dikatakan efisien apabila RC rasio lebih dari 1. Nah, untuk usaha tani dari Bapak Abdul Hadi sendiri RC rasionya didapatkan berkisar 2,62. Nah, sehingga usaha tani dari Bapak Abdul Hadi ini dikatakan layak untuk diusahakan.